Salah satu yang bisa bikin PC kita jadi kelihatan lebih cakep adalah wallpaper. Apalagi kalau wallpapernya bisa gerak, bre. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Personal komputer, saking personalnya kita sebagai pemiliknya aja sampai peduli banget gitu ya sama tampilan PC kita. Dari bentuk fisiknya sampai tampilan desktopnya. Pokoknya pengennya bisa pakai PC dan betah berlama-lama di depan PC biar nggak bosan gitu kan. Apalagi kalau ada teman kita datang, ada tamu gitu ngeliat PC kita. Wih, cakep banget. Nah, sebenarnya untuk bisa bikin custom desktop itu udah ada dari sejak lama. Zaman dulu saya udah sempat nyobain. Cuma waktu itu karena spek PC masih terbatas, akhirnya bisa kita bikin, tapi akan ada dampak terhadap performance dari PC-nya sendiri. Karena dengan kita pakai desktop yang aneh-aneh dan bisa bergerak gitu ya, akhirnya PC-nya jadi ada kerja ekstra. Entah CPU, entah RAM, entah GPU akan ada yang kena dampaknya. Sampai akhirnya waktu itu ya sudah, saya hentikan, nggak pakai lagi karena memang keterbatasan spesifikasi. Tapi sekarang PC udah kenceng banget, speknya udah tinggi-tinggi, bahkan RAM 16GB aja udah hampir nggak cukup. Dan CPU sama GPU udah kenceng banget. Apakah kira-kira sekarang PC-nya udah bener-bener kuat untuk menjalankan animated wallpaper sampai akhirnya tidak akan ada performance yang dikorbankan? Kita coba lakukan eksperimen ringan. Hari ini saya mau ngetes 2 software gratisan untuk jalanin animated wallpaper gitu ya. Sebenarnya ada banyak banget software di luar sana yang berbayar ada, yang gratis ada, tapi ya udah kita pilih yang gratis aja. Dimana yang pertama adalah Lively Wallpaper, bisa kamu download gratis di Windows Store. Kemudian yang kedua adalah Razer Axon. Ada lagi yang banyak dipakai orang juga, Wallpaper Engine, itu di Steam ada, cuma nggak gratis bre. Harganya sih murah, cuma 35 ribuan kalau nggak salah, tapi di sini kita tes yang gratisan aja. Kita akan lihat apakah saat kita menjalankan animated wallpaper tadi ada dampak terhadap PC-nya, dan kalau dipakai untuk kerja atau dipakai ngegame aja, nanti saya tesnya untuk ngegame, apakah akan ada dampaknya juga? Apakah skornya bakal turun, FPS bakal turun, atau seperti apa? Kita langsung lihat. Oke, sekarang kita lihat dulu nih ya, sebelum kita jalanin software live wallpapernya. Kita lihat di sini kerja CPU dalam kondisi idle, ya seginian, nggak sampai 10%. GPU-nya juga 0% gitu ya. Di sini kita lihat GPU temperatur 38, terus power draw-nya 13 watt, nggak sampai 15 watt. Sekarang kita coba jalankan Lively Wallpaper. Oke. Lively Wallpaper udah jalan dan kita langsung lihat di sini. Wow, GPU kerjanya langsung naik ke 20-an%. Untuk CPU-nya naik dikit. Ini nggak tahu apakah sisa loading yang tadi. Tapi yang pasti tadi dari dia di bawah 10%, sekarang udah ada di kisaran 12-an% ya. Dan ini adalah Ryzen 7 7800X 3D. Nah, yang kita lihat adalah yang GPU-nya aja. Dari 0 dia langsung naik ke 25%, 20% lebih gitu ya. Dengan temperatur yang tadinya 38 juga naik jadi 42. Dan ini tadi kita lihat board power draw-nya naik sampai 60 watt juga, fluktuatif naik turun. Tapi yang pasti tadi di bawah 15 watt. Dan sekarang dia, ini tadi kan dia 13 watt, terus dia sempat naik sampai berapa nih? 52, terus 57, 60. Sekarang ada di 30-an watt. Jadi lumayan banyak naiknya ya, karena ini kerjanya GPU-nya juga jadi lumayan berat. Nah, ini adalah Lively Wallpaper yang menunjukkan bahwa dalam kondisi default aja ternyata CPU dan GPU-nya akan terpengaruh. Yang seharusnya mereka nggak kerja, jadi kerja lumayan. Nah, sekarang kita coba jalanin yang Razer Axon. Oke, Razer Axon udah jalan. Ini wallpapernya udah jalan kayak gini. Kita lihat di sini ternyata GPU-nya juga kerja, tadi sempat naik ke 20-an%, 22, 21, CPU-nya juga kurang lebih sama. Oh, tapi ini dia bisa turun ke 16 juga. Oke, 11-15%. Ya, dia sepertinya softwarenya lebih ringan daripada Lively Wallpaper, tapi ya tetap aja selisihnya nggak terlalu banyak. Dan kalau kita lihat juga temperaturnya juga sama di 40-an, power draw-nya juga sama ini 60-an, terus 35 watt.
Jadi di sini memang benar bahwa menjalankan aplikasi yang untuk bisa wallpapernya gerak ini akan membuat GPU yang seharusnya dalam kondisi idle nggak kerja sama sekali, jadi kerja yang lumayan gitu ya. Walaupun di sini secara temperatur masih membuat fan-nya belum perlu berputar. Jadi biasanya fan ini akan muter kalau temperaturnya di atas 60 derajat ya. Itu dia baru muter. Jadi walaupun secara fan masih dianggap kerja ringan, tapi ya tetap aja GPU-nya bekerja. Kalau mau buat kerja, jangan beli motherboard gaming. Asus ProArt Motherboards memberikan fitur yang cocok untuk konten kreator. Bahkan untuk chipset kelas menengah aja, Asus ngasih massive VRM heatsink untuk pekerjaan berat. Support Thunderbolt 4 dan USB 4, dual Ethernet port, fitur keamanan lebih untuk memblokir software tertentu lewat Asus Control Center Express, dan yang asik nih, gratis 3 bulan berlangganan Adobe Creative Cloud. Selengkapnya cek link di bawah. Nah, itu tadi adalah gambaran bagaimana penggunaan resource sebelum dan sesudah animated wallpapernya dijalankan di dua software yang berbeda. Sekarang kita akan coba jalankan game dengan tadi software wallpapernya tetap jalan. Sebenarnya kedua software ini punya setting yang by default ini udah aktif. Jadi settingnya ini adalah otomatis mematikan wallpaper atau di pause gitu ya apabila ada aplikasi atau program atau game yang jalan dalam kondisi full screen. Jadi begitu dia mendeteksi oke, ini mau dipakai kerja berat, langsung otomatis wallpapernya di pause dulu gitu ya. Nah, tinggal kita lihat seberapa efektif setting ini, atau jangan-jangan cuma setting doang, cuma tulisan doang, dan sebenarnya tetap akan berdampak pada performance. Ini adalah skor RTX 4080 menjalankan 3D Mark Speedway tanpa live wallpaper. Dan ini adalah skor yang didapat saat menggunakan Razer Axon. Tidak ada perbedaan performance. Sedangkan yang ini adalah skor yang didapat saat menggunakan lively wallpaper. Terjadi sedikit penurunan. Kalau RTX 4080 aja turun, gimana dengan GPU yang lain? Kita akan coba dengan lively wallpaper aja ya. Saya tes pada RTX 3080 dalam kondisi normal, skornya segini untuk jalanin Firestrike. Tapi begitu saya jalankan lively wallpaper, ternyata terjadi penurunan yang lebih besar. Saya tes di GPU yang lebih rendah lagi, RTX 2060, dalam kondisi normal skornya segini, tapi begitu saya jalankan lively wallpaper, ternyata turunnya semakin besar, bre. Dan terakhir saya coba jalankan di Lord Chesplang GTX 750 Ti, dan ini adalah skor dalam kondisi normal. Terus ini adalah saat menjalankan lively wallpaper. Nah, kalau ditampilkan dalam prosentase, semakin powerful PC-nya, ternyata semakin kecil persen penurunan performance-nya. Bisa kita lihat RTX 4080 turun nggak sampai 0,1%, sedangkan RTX 2060 dan GTX 750 Ti adalah yang kena dampak terbesar dengan penurunan di kisaran 2,5%. Nah, kurang lebih itulah hasilnya kalau kita pakai software tambahan untuk mempercantik desktop dan kita pakai untuk main game. Tergantung softwarenya, beda software ternyata akan punya dampak performance yang berbeda juga. Tapi yang pasti dari dua software ini kita bisa lihat bahwa dalam kondisi idle yang seharusnya GPU itu nggak bekerja, begitu kita jalanin softwarenya, mau yang lively wallpaper ataupun yang Razer Axon, itu ternyata GPU-nya langsung kerja. Jadi dalam kondisi idle aja, ada load sekitaran berapa tadi? 15-20% gitu ya. Bahkan pakai RTX 4080 aja, loadnya tetap kelihatan. Walaupun nggak berat, tapi kita tahu bahwa GPU-nya bekerja. Bahkan nih ya, spek PC juga sangat berpengaruh. Saya coba jalanin kedua software ini di mini PC yang pakai Celeron dan pakai onboard graphic gitu ya. Ternyata untuk menjalankan softwarenya dan animated wallpapernya aja, itu CPU dan GPU-nya kerja sampai sekitar 60-70-an%. Dua-duanya. Jadi dalam kondisi idle yang seharusnya mereka 0%, itu kerja bisa sampai 70%. Dan dalam kasus PC saya yang tadi yang pakai RTX 4080, itu ternyata selain load GPU-nya yang bertambah saat idle, ternyata secara konsumsi listrik juga bertambah. Jadi dengan jalanin softwarenya dalam kondisi idle itu ada peningkatan sekitar 30-40-an watt. Dan kalau ini berlangsung sepanjang tahun, ya lumayan juga kali ya. Termasuk apakah kira-kira juga akan berdampak terhadap usia dari GPU-nya? Gak ada yang tahu, tapi yang pasti kita tahu adalah GPU-nya gak pernah idle. Jadi gimana? Apakah masih perlu pakai live wallpaper?